Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Jumpa lagi ya teman-teman dengan aku Bunda Ipi. Nah, di video kali ini aku mau share mengenai hari ini aku kan sedang budgeting. Jadi aku mau share bagaimana sih agar kita hidup itu terhindar dari yang namanya berhutang. Yuk kita simak videonya. Tips agar kita terhindar dari yang namanya berhutang. Salah satunya itu dengan melakukan budgeting ya teman-teman. Nah, apa itu budgeting? Budgeting itu secara mudahnya gitu ya, secara gampangnya itu kita mencatat ya, mencatat semua uang-uang yang masuk dan mencatat semua pengeluaran-pengeluaran serta keperluan sehari-hari kita. Nah, ketika kita sudah mencatat, kita nih pemasukannya sekian, nah pengeluarannya sekian, jadi kita akan hidup itu menyesuaikan dengan uang-uang yang masuk itu. Jadi kita tidak akan melebihi budget dari uang yang masuk ya teman-teman. Itulah salah satu cara berhutang. Nah, kita pun harus memiliki diri yang benar-benar disiplin terhadap keuangan itu ya. Jangan tips yang kedua itu jangan mudah tergoda dengan barang-barang yang sifatnya itu tidak primer, tidak urgent gitu ya, hanya untuk hiburan. Kalau harus mengambil uang untuk kebutuhan pokok demi hal-hal yang tidak urgent atau bersifat hiburan aja, sebaiknya dihindari ya teman-teman. Dengan begitu kita akan terhindar dari yang namanya berhutang. Memangnya kita nggak boleh berhutang ya? Boleh ya berhutang, tapi hutang itu untuk apa dulu tujuannya? Misalnya ketika kita sedang sakit, sedangkan uang tabungan kita kurang, hal yang urgent seperti itu boleh ya kita berhutang. Karena mungkin tabungannya untuk pergi ke rumah sakit atau hal-hal yang benar-benar urgent itu kurang ya, itu boleh kita berhutang. Atau benar-benar nih kita lagi di PHK atau nggak punya kerjaan, daripada anak-anak benar-benar nggak makan, benar-benar nggak ada uang, nggak apa-apa lah ya meminjam, tapi sesegera mungkin kita memiliki keinginan untuk mengembalikannya begitu kita memiliki uang. Karena dengan mengembalikan uang yang telah kita pinjam, aku yakin itu bakalan melancarkan rezeki kita untuk kedepannya ya. Dan kita tidak akan mempunyai keinginan untuk mudah berhutang lagi. Nah, ini aku sambil mencatat budgeting aku di bulan September ya teman-teman. Tapi di sini aku tidak merincikan betul-betul semuanya berapa pemasukan yang masuk ya ke keuangan ke rumah tanggaku dan berapa pengeluarannya. Di sini aku ada yang di skip ya teman-teman, karena untuk sedikit menghargai privasi ya. Dan ini aku hanya men-share kebutuhan sehari-hari yang umum saja yang ada di kehidupan rumah tangga sehari-hari ya. Oh ya, di sini tidak bisa diterapkan misalnya kok segitu listrik, kok segitu itu, karena setiap kebutuhan orang itu beda-beda ya, tingkat kebutuhan atau gaya hidup ataupun finansial orang itu beda-beda, dan pendapatan harian masukannya itu atau bulanan atau yang lainnya itu berbeda. Jadi nggak bisa disamain antara yang satu dengan yang lain, hanya bisa ditiru caranya ya, tapi nominalnya teman-teman isi sendiri sesuai dengan apa yang ada di kehidupan teman-teman di rumah ya. Nah, ini aku sedang mencatat budgetingnya ya teman-teman. Jadi salah satu tips dari agar kita terhindar dari hutang itu yaitu mencatat pengeluaran dan pemasukannya berapa ya, dan kebutuhannya apa aja, yang dinamakan dengan budgeting. Yang kedua tadi tipsnya itu kita tidak tergoda dengan hal-hal yang bersifatnya tidak primer atau tidak urgent demi misalnya gaya gitu ya.
tapi kita mengambil untuk dari dana uang-uang yang urgent, nanti itu jadinya keuangan akan menjadi minus ya teman-teman. Nah ini aku sedang sambil mencatat ya pemberiannya. Aku ada pemasukan dari suami, ada gaji aku sendiri, dan juga aku ada pendapatan lain-lain ya, pendapatan lain-lain. Di situ aku punya juga pekerjaan sampingan yang lain ya untuk menambah uang jajan aku sendiri ya. Dan ini aku juga sedang mencatat pengeluaran, ada sedekah, ada jangan lupa kita memberi ke orang tua ya, ada juga untuk happy ya, untuk kesenangan gitu ya, setidaknya memberi reward ya untuk diri kita sendiri, yaitu dengan jalan-jalan atau sekedar beli es krim aja itu udah happy banget ya. Dan juga jangan lupa untuk menabung ya. Nah tips yang ketiga itu jangan lupa untuk menabung ya teman-teman. Nanti gimana mau menabung untuk kehidupan sehari-hari aja itu kurang. Sebetulnya nggak kurang ya teman-teman, kita itu hidup harus menyesuaikan dengan apa yang pendapatan kita. Misalnya untuk sehari-hari kita mampunya untuk beli lauknya misalnya tahu tempe, nah sesekali aja untuk membeli ayam, nggak setiap hari ya. Lakukanlah itu agar kita bisa menyisihkan uang untuk menabung. Apa gunanya uang untuk menabung itu? Gunanya itu ketika kita ada hal-hal yang darurat, kita ada sedikit tabungan. Kalau perlunya banyak, kita untuk mencari menutupnya gitu ya, kebutuhan yang banyak kita bisa dari ambil uang tabungan ya. Syukur-syukur dari uang tabungan aja cukup ya teman-teman. Nah ini aku lanjut lagi ya sambil nulis budgeting aku tulis ya keperluan sehari-hari. Jadi aku hanya mengambil uang 5 juta rupiah ya dari uang-uang yang masuk ke aku ya. Jadi aku ambil aja 5 juta rupiah untuk keperluan sehari-hari. Ada sewa kamar kos, ada keperluan anak sekolah, wifi, listrik, belanja bulanan, dan yang lainnya. Ini aku bakalan tulis dan nanti aku mau masukin ke dompet pintar ya, agar tidak terpakai untuk tergoda. Ya namanya emak-emak kayak aku ini, kalau ke pasar juga bawa uang berapa itu bakalan habis. Ngelihat daster bagus aku beli, ngelihat gelas warna ungu itu bakal aku beli. Jadi aku harus tulis di sini bener-bener ke pasar itu tujuannya apa. Jadi aku budget aja di belanja mingguan itu aku hanya bawa duit 200.000 ya teman-teman. Jadi kita harus berani mengatakan tidak kepada diri kita sendiri untuk hal-hal yang nggak penting ya, kecuali memang uangnya berlebih, itu silahkan. Yang penting jangan sampai mengambil uang untuk keperluan itu untuk membeli hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting ya. Nah selain itu kita juga harus hidup hemat ya teman-teman. Hemat itu disesuaikan ya dengan apa yang kita dapatkan. Nah untuk tips yang selanjutnya itu kita harus punya dana darurat ya. Dari mana? Bisa dari tabungan ya teman-teman. Jadi kalau ada hal-hal yang urgent banget, kita bisa mengambil dari dana tabungan ya. Dan yang selanjutnya, agar kita terhindar dari yang namanya berhutang itu ya teman-teman, kita bisa misalnya ini hanya cukup untuk makan aja, tapi kita ingin ada lebihnya, bisa nanti untuk jalan-jalan atau untuk beli keperluan-keperluan yang lain yang bersifat tidak pokok ya, atau kebutuhan bukan primer gitu. Kita bisa mencari penghasilan tambahan ya. Bagaimana sih orang cuman ibu rumah tangga biasa, mana bisa teman-teman. Pokoknya bisa, kita bisa melakukan hal apa saja yang positif yang bisa kita lakukan untuk menambah pendapatan ya, pendapatan kita sendiri gitu. Contohnya kita juga bisa kok hanya dengan bermain gadget kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya teman-teman. Jadi YouTuber juga bisa. Jadi apa aja deh yang teman-teman mampu ya. Main Instagram juga bisa menghasilkan uang. Pokoknya dari ibu-ibu rumah tangga kan suka ya pegang HP gitu ya, bisalah dimanfaatkan juga HP-nya nih. Aku udah tulis semua ya, ada wifi, ada listrik, les anak, sekolah anak, beras, belanja bulanan, belanja mingguan gitu ya, uang jajan anak ya. Ini aku mau totalnya itu sekitar 5.190.000-an lah ya teman-teman. 5 jutanya aku ambil dari uang yang masuk
ke aku itu ada dari pemberian suami, gaji, pendapatan yang lain-lain, aku hanya ambil 5 juta. Pengeluaran yang lain-lain ada sedekah, orang tua, jalan-jalan dan menabung, itu udah ya, udah langsung aku masukkan ke posnya dengan cara transfer ya teman-teman. Dan ini kekurangannya aku 190 ribunya aku ambil dari uang harian ya teman-teman. Aku dari kantor ada uang makan gitu sehari 50 ribu atau uang jajan lah ya dari kantor, tapi itu aku biasanya nggak habis, aku simpen. Dan juga ada tambahan lagi 400 ribu ya. Jadi nanti ada sisanya, itu biasanya aku bakalan tabung suka-suka aku ya, untuk membeli barang-barang dapur yang aku pengenin ya. Biasa tabungan receh-receh itu bisa menabung lagi. Nah, jadi begitu ya teman-teman, bagaimana sih agar kita terhindar dari yang namanya berhutang itu tadi. Tips-tipsnya itu seperti itu. Jadi dengan kita hidup tanpa berhutang itu akan lebih tenang ya teman-teman, hidup apa adanya, hidup hemat, dan juga pokoknya senang ya. Kalau ada lebih baru kita membeli hal-hal yang sifatnya nggak penting. Nggak, misalnya ibu-ibu suka beli baju, ya nggak usah lah ya kita setiap ke pasar beli baju, besok pakai baju itu lagi, ya nggak apa-apa. Kenapa harus mementingkan gengsi gitu ya, hanya demi nanti kita jadi tekor gitu ya. Kan kalau hutang juga nanti kita bakal menyusahkan diri kita. Nah, ini aku sambil masukin uangnya ke dompet pintar ya teman-teman, dengan dimasukin ke pos-posnya masing-masing. Nanti uang ini, uang-uang yang udah aku ambil sebanyak 5 juta ini tidak akan terpakai ke hal-hal yang lain. Namanya juga aku emak-emak biar nggak tergoda untuk membeli hal-hal yang lain ya. Ada yang aku simpen aja di ATM gitu ya, ada yang transfer gitu, jadi nggak perlu aku ambil hanya untuk yang aku pakai. Nah, jadi rangkumannya, tips agar kita terhindar dari berhutang, yang pertama kita bisa melakukan budgeting, terus kita tergoda untuk hal-hal yang tidak terlalu sifatnya penting banget, terus kita sedikit banyak itu harus mempunyai tabungan ya. Terus kita harus mampu mempraktekkan hidup hemat dan punya dana darurat gitu ya, dan juga mempunyai penghasilan tambahan yang lain. Nah, itu saja yang bisa aku share hari ini teman-teman. Terima kasih ya udah nemenin aku budgeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.